Bisikan terakhir yang tak terdengar, bayangkan malam yang terasa berbeda. Sunyi itu bukan sekadar sunyi ya, seperti menahan napas. Seakan seluruh alam tengah menyaksikan sesuatu yang tak terlihat manusia. Dalam keheningan itu, ada satu rahasia yang hanya diketahui jiwa. Tanda halus yang muncul sehari sebelum seseorang dipanggil pulang. Banyak yang tak menyadarinya. Tapi bagi mereka yang peka, suasananya terasa ganjil. Seperti bayangan yang berdiri sedikit lebih dekat dari biasanya. Ada orang yang tiba-tiba menjadi sangat lembut tutur katanya. Seolah seluruh beban hidupnya mendadak dilepaskan. Mereka memandang orang lain dengan mata yang lebih teduh, lebih dalam, seperti sedang mengucapkan selamat tinggal tanpa suara. Ini bukan drama kadang ketenangan menjelang ajal, justru lebih menakutkan daripada tangisan. Hati mereka terasa ringan, tapi yang melihatnya justru merinding. Karena ada nuansa selesai. Ada juga yang tiba-tiba sangat ingin meminta maaf. Bukan karena masalah besar, hal kecil pun ingin dibereskan. Seperti ada dorongan kuat dalam hati mereka untuk menutup buku. Dalam Islam ini sering disebut ilham. Bisikan lembut dari Allah yang menggerakkan jiwa agar kembali dalam keadaan bersih. Namun, bagi yang mendengarnya, ada rasa dingin merayap. Kenapa mendadak sebaik itu? Tubuh mereka pun sering mengalami perubahan. Capek tanpa sebab, ingin banyak beristirahat, atau malah terlihat sangat bertenaga, padahal biasanya lemah. Ini seperti kekuatan terakhir sebelum lilin padam. Dalam Islam, tanda-tanda ini disebut ikhtilaj, atau gerakan kecil tak disadari pada tubuh. Namun bukan untuk ditakuti, melainkan untuk direnungi. Yang melihatnya tetap saja merinding, karena ada rasa ini bukan kebetulan. Dan malam sebelum ajal, biasanya tidur mereka berbeda. Ada yang bermimpi tempat sangat indah, ada yang melihat cahaya, ada pula yang tersenyum dalam tidur. Sebagian bangun dengan cerita yang membuat bulu kuduk berdiri. Sebagian lain tidak bangun lagi. Alam seperti memberi salam terakhir. Hari esoknya akan menjadi hari yang tak pernah mereka lewati lagi. Detik-detik yang mulai berbisik malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Seolah angin pun enggan berbisik. Di sebuah rumah sederhana di sudut desa, seorang lelaki tua tiba-tiba terbangun tanpa sebab. Dadanya sesak, bukan karena sakit, tapi karena firasat yang tak bisa dijelaskan. Dalam ajaran Islam, inilah momen ketika hati mulai disentuh. Tanda pertama, ketenangan yang justru membuat bulu kuduk berdiri. Ia duduk perlahan, memandang langit lewat jendela. Anehnya, langit tampak lapang, tenang, terlalu tenang. Di detik itu, ia merasa seperti sedang diawasi, bukan dengan ancaman, tapi dengan lembut. Sebagaimana malaikat mencatat tanpa suara. Tanda ini sering muncul. Hati mendadak halus, mudah tersentuh, seolah dunia kehilangan genggamannya. Pagi menjelang, tetapi sinarnya tidak terasa hangat. Lelaki tua itu berjalan keluar. Langkahnya ringan, terlalu ringan, seakan bumi tidak lagi memintanya untuk menapak kuat. Dalam hikmah ulama, tanda ini seperti tubuh yang bersiap pulang, mengurangi beban tanpa disadari. Ia merasakan kedamaian aneh. Damai yang justru menakutkan. Ia tiba-tiba teringat kesalahan lamanya, bahkan yang sudah ia lupakan bertahun-tahun lalu. Semuanya muncul berurutan, seperti film yang diputar ulang tanpa henti. Inilah tanda berikutnya. Allah melunakkan hati seseorang sehari sebelum ajalnya, agar ia diberi kesempatan terakhir untuk memperbaiki diri. Air matanya jatuh, bukan karena sedih, tapi karena sadar waktu mungkin tak sepanjang dugaan. Ketika azan zuhur berkumandang, langkahnya terasa berbeda. Ia salat dengan kekhusyukan yang belum pernah ia rasakan. Setiap sujud terasa lebih dalam, lebih berat, sekaligus lebih damai. Banyak ulama mengatakan, sebelum ajal, seseorang bisa merasakan ibadahnya jauh lebih bermakna. Seolah setiap gerakan adalah salam perpisahan. Menjelang senja, ia duduk di beranda. Angin membawa aroma tanah basah.
Langit merona merah, seperti sedang menutup tirai hari terakhir. Dadanya bergetar bukan oleh takut, tapi oleh kesadaran bahwa hidup mungkin sedang mengucapkan selamat tinggal. Secara perlahan, ia memejamkan mata, merasakan ketenangan yang begitu dalam, hingga membuat siapapun yang menyaksikan merinding. Nafas yang berubah, sunyi yang menggedor jiwa ada. Momen ketika seseorang tampak menarik napas seperti biasa, tetapi ada jeda ganjil yang membuat keluarga saling pandang tanpa kata. Nafas itu bukan lagi ritme kehidupan, melainkan seperti bisikan asing yang datang dari tempat yang tidak terlihat. Udara masuk, namun seolah tidak berniat kembali. Mereka yang pernah mengalaminya sering berkata, rasanya seperti rumah, tiba-tiba kehilangan suara. Dan disitulah ketakutan pertama diam-diam tumbuh dalam ajaran Islam. Perubahan ritme napas ini sering menjadi awal dari pertanda, bukan sakitnya yang membuat merinding, tetapi ketenangan aneh yang menyelimuti tubuh. Seakan malaikat sudah duduk, menunggu bukan mengancam, hanya mengawasi. Nafas yang dulu panjang, kini terpecah menjadi hembusan pendek. Seperti seseorang sedang menyiapkan diri untuk perjalanan jauh yang tak akan pulang. Kadang, keluarga mencoba memanggil namanya, berharap ia kembali tersadar. Namun, responsnya lambat. Suaranya sayup, seperti seseorang yang mendengar dari balik dinding tebal. Nafasnya naik turun tidak menentu, dan tiba-tiba hening. 5 detik yang terasa seperti 5 abad. Semua orang menahan diri, menunggu, takut jika hembusan berikutnya tak pernah datang. Ulama menggambarkan fase ini sebagai tarikan napas yang memisahkan dunia dan akhirat. Seseorang mungkin terlihat masih di sini, tetapi rohnya sudah mulai ditarik pelan untuk melihat pintu lain. Dan tanpa disadari, tubuh bergetar halus. Seakan ada sesuatu yang menarik dari dalam dada. Tidak sakit, justru terlalu tenang, dan ketenangan itulah yang membuat siapapun yang menyaksikan merinding. Ketika napas terakhirnya mendekat, udara di ruangan berubah tebal. Seperti waktu melambat, ada rasa dingin yang tidak berasal dari angin, dan bau tanah samar bukan bau kematian, tetapi seperti isyarat bahwa bumi sudah membuka ruang untuk menyambutnya. Semua orang diam, dan dalam diam itu, rasa takut berubah menjadi pasrah. Sebab, napas itu sebentar lagi bukan miliknya lagi. Detik-detik di ambang tirai ada saat tertentu, ketika udara di rumah terasa lebih berat dari biasanya, seolah langit menunduk mendekati atap, membawa pesan yang tak terlihat. Orang yang akan pergi sering tiba-tiba memandang kosong, bukan linglung, tapi seakan ada sesuatu yang dipanggil dari kejauhan. Tatapannya menembus dinding, tembus waktu, tembus kehidupan. Mereka tidak ketakutan, justru tenan, dan ketenangan itu membuat orang di sekelilingnya merinding tanpa tahu kenapa. Di momen seperti itu, sering muncul bisikan lembut, "Aku merasa akan pergi," atau "Malam ini terasa berbeda." Mereka tidak sedang sakit parah, tidak pula sedang putus asa. Justru suara mereka terdengar lebih ringan, seakan beban hidup perlahan dicabut satu persatu. Aneh ya, kata-kata itu tidak terdengar dramatis, justru sederhana. Dan justru karena kesederhanaannya, dada yang mendengar terasa berat seketika. Beberapa orang bahkan merapikan urusan dunia tanpa diminta, memisahkan pakaian, menyerahkan barang, atau meminta maaf pada orang yang bahkan tidak menyimpan dendam. Mereka melakukan semuanya dengan tatapan yang seolah melihat dua dunia sekaligus yang kita lihat dan yang kita belum waktunya melihat. Setiap gerakan mereka mengandung ketenangan yang justru membuat bulu kuduk berdiri. Malam sebelum kematian, beberapa ulama mengatakan manusia akan didatangi ketenangan yang ganjil. Ketenangan ini bukan damai biasa. Ini seperti jeda antara hidup dan mati. Bahkan, kadang mereka tidur sangat nyenyak, terlalu nyenyak, seolah tubuhnya sedang dipeluk sesuatu yang tak terlihat. Ada yang bangun dengan wajah bercahaya. Ada pula yang bangun dengan senyum kecil, senyum yang membuat keluarga bingung
sekaligus takut tanpa alasan. Dan ketika subuh datang, azan terdengar sedikit berbeda bagi mereka. Bunyinya tidak lebih keras tapi terasa lebih dekat. Seperti dipanggil dengan nama. Ada yang menatap langit pagi sambil menghela napas panjang, seakan mengucapkan salam terakhir pada dunia. Dunia yang pernah mereka cintai, tapi kini perlahan melepaskan genggamannya. Bayangan yang mengikuti dari belakang malam itu lebih sunyi dari biasanya. Angin tidak bergerak, seolah alam sedang menahan napas. Saat melangkah ke belakang rumah, punggungmu terasa seperti disentuh udara dingin, bukan angin, tapi sesuatu yang mengikuti. Dalam ajaran Islam, sebagian ulama menyebut bahwa hati manusia bisa menjadi sangat peka menjelang ajal. Dan kepekaan itu kadang membuat seseorang merasa diawasi, meski tak ada siapapun di sana. Langkahmu terdengar menggema, padahal lantai tanah itu tak pernah memantulkan suara. Setiap kali kau berhenti, gema itu terlambat berhenti, seolah ada langkah lain yang mengikuti ritmemu. Setengah detik di belakangmu, rasa takut mulai menggerogoti dadamu, tapi tubuhmu membeku. Dalam beberapa riwayat kuno yang diceritakan para ulama kampung, tanda semacam ini sering dianggap sebagai peringatan halus sebelum ruh seseorang dipanggil. Kau menoleh cepat. Hanya kegelapan. Tapi kegelapan itu tidak alami, lebih pekat. Seperti tinta yang menelan bentuk-bentuk lain. Dan anehnya, kegelapan itu terasa hidup. Berdenyut pelan, seperti jantung yang berdegup jauh di kedalaman malam. Para orang tua dulu percaya, ketika seseorang mendekati akhir hayatnya, pandangan matanya kadang menangkap hel-hel dari alam lain yang biasanya tersembunyi dari manusia. Semakin kau mundur, semakin kegelapan itu tampak mendekat. Tidak terburu-buru, tapi pasti. Lalu bulu kudukmu berdiri ketika kau sadar. Bayangan itu memanjang ke arahmu, padahal tubuhmu tidak sedang membentuk bayangan ke belakang. Seolah sesuatu sedang menirukan wujudmu dari arah yang seharusnya mustahil. Sampai di titik itu, hati kecilmu berbisik bahwa ini bukan sekadar takut, gelap ini tanda. Kau mencoba membaca istighfar. Bibirmu gemetar, suaramu pecah. Tapi anehnya, setelah beberapa lafaz keluar, bayangan itu berhenti. Tidak hilang, hanya diam, mengawasimu, seakan sedang menunggu. Dalam kepercayaan masyarakat Muslim Nusantara, ada yang percaya bahwa makhluk-makhluk tertentu tidak akan melampaui batas bila seseorang masih memegang zikirnya. Tapi jika dizikir itu terputus, dan itulah saat kau merasakan napas dingin mengalir di belakang telingamu. Meski tak ada angin, kau tahu, tanpa perlu melihat, bahwa apapun itu kini berada hanya beberapa jengkal darimu. Pelajaran para ustaz sering mengingatkan, menjelang kematian, syaitan akan berusaha mengganggu, melemahkan iman, menggoyahkan dizikir. Tapi tak ada yang pernah benar-benar menjelaskan bagaimana gangguan itu terasa. Kini, kau merasakannya sendiri. Bayangan di depanmu bergeser sedikit, tidak seperti manusia bergerak, tapi seperti kabut yang tersedot ke satu titik. Tubuhmu mulai kehilangan kekuatan. Lututmu goyah. Kau berpikir, apakah ini saatnya? Tapi di tengah ketakutan itu, ada satu keyakinan yang muncul pelan. Selama hati tak berhenti menyebut namanya, gelap sekalipun tak punya kuasa. Kau genggam napas terakhir dengan keberanian sehelai benang, lalu kau ucapkan kalimat yang paling kau ingat sejak kecil, pelan tapi tegas. Saat itu huga kegelapan meretih, seperti pecahan kaca yang jatuh tanpa suara. Untuk pertama kalinya malam kembali menjadi malam, bukan sesuatu yang hidup dan mengintai. Dan kau tahu, walau tanda ini membuatmu menggigil, itu juga peringatan agar imanmu tak putus di detik-detik terakhir hidup. Suara yang tak pernah kita sadari. Ada kalanya, seseorang tak lagi merasa benar-benar hadir di dunia, seolah pikirannya berjalan di dua tempat sekaligus. Ia mendengar namanya dipanggil, tetapi tidak ada siapapun di sekitar. Hanya hembusan angin yang lewat, membawa sesuatu yang membuat bulu kuduk berdiri. Dalam Islam, sebagian ulama menyebut ini sebagai talatuf,
Kelembutan malaikat yang mulai mendekat, bukan untuk menakut-nakuti melainkan mengingatkan bahwa perjalanan pulang hampir tiba. Kadang suara itu bukan panggilan, tetapi semacam bisikan halus yang hanya terdengar sekali seumur hidup. Bukan suara setan, bukan suara manusia, lebih seperti gema dari dunia yang menunggu. Orang yang mengalaminya biasanya terdiam lama, merasakan jantung berdetak lebih pelan dari biasanya. Di saat seperti itu, alam seakan mengucapkan salam perpisahan. Beberapa ulama tua di pesantren sering berkata, orang yang akan wafat kadang mendengar sesuatu yang kita yang masih sibuk dengan dunia tidak akan pernah dengar. Suara itu lembut, tidak memaksa, justru seperti mengajak pulang dengan penuh kasih. Inilah sebabnya sebagian orang tampak tenang, bahkan tersenyum tanpa alasan, seolah mereka menyimpan rahasia yang tidak bisa diceritakan. Namun, ada pula yang mendengarnya dengan rasa takut, bukan karena suaranya menakutkan, tapi karena hati mereka belum siap menghadapi apa yang akan datang. Ketakutan itu membuat tubuh mereka dingin, langkahnya goyah, dan pandangan mata tak fokus. Seperti seseorang yang sedang menunggu tamu penting tapi tak tahu apakah kedatangannya membawa kabar gembira atau hisab yang berat. Anehnya, satu hari sebelum wafat, suara-suara itu justru menjadi semakin jelas bagi sebagian orang. Ada yang mendengarnya seakan dari atas, ada yang merasakannya di dalam dada, dan ketika mereka menceritakannya pada keluarga, biasanya keluarga hanya mengangguk, tersenyum, dan mencoba menenangkan. Padahal di dalam hati, mereka tahu firasat itu jarang meleset. Bisikan yang tak tertangkap telinga. Ada suara-suara yang tak pernah terdengar oleh manusia. Sampai ajal mendekat. Di malam sebelum kematian, sebagian orang merasakan sesuatu yang bahkan malaikat pun tidak sembunyikan lagi. Malam itu terasa berbeda, hening, tapi seperti penuh sesuatu. Seakan udara membawa berat yang tidak kelihatan. Dalam tradisi para ulama, ada yang mengatakan bahwa seseorang yang akan berpulang kadang merasakan bisikan di hatinya. Dorongan untuk mengingat Sang Pencipta lebih kuat dari biasanya, seolah ada yang menuntun tanpa suara. Sensasi itu tidak datang karena pikiran, tapi karena ruh mulai bersiap untuk perjalanan panjang yang tak bisa dihindari. Bisikan itu bukan kata, melainkan rasa, seperti ada panggilan pulang. Orang yang merasakannya biasanya akan tiba-tiba ingin meminta maaf atau menatap langit lebih lama dari biasanya. Seolah hati mereka tahu bahwa satu pintu hampir tertutup dan pintu lainnya yang lebih luas akan terbuka. Mereka menjadi lebih lembut, lebih diam. Namun matanya seperti menyimpan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Sebagian keluarga menceritakan pengalaman serupa. Orang yang mereka sayangi tiba-tiba berbicara seakan menata hidupnya untuk terakhir kali. Ada yang meminta disiapkan kain putih. Ada yang mengatakan rindu pada seseorang yang telah tiada. Ada yang tersenyum tiba-tiba, seperti melihat sesuatu yang tidak terlihat oleh kita. Dan saat itu terjadi, bulu kuduk siapapun langsung berdiri. Lalu datanglah hening dalam hati. Momen ketika seseorang merasakan ketenangan yang tidak biasa, tidak gelisah, tidak takut, seakan seluruh beban hidup tiba-tiba terangkat. Para ulama sering mengaitkannya dengan ruh yang mulai ditenangkan malaikat, seperti dibelai agar siap meninggalkan tubuh. Keheningan itu indah, tapi bagi yang memperhatikannya, rasa merinding sulit ditepis. Pada fase ini, bisikan itu berubah menjadi dorongan kuat untuk mendekat pada Allah. Ada yang tiba-tiba ingin membaca Al-Quran, padahal sudah lama tak menyentuhnya. Ada yang terseduh tanpa sebab, seperti menyesali sesuatu yang hanya mereka dan Allah yang tahu. Dan ketika mereka beristighfar panjang, rumah terasa berbeda, tenang, sekaligus membuat seluruh keluarga tak sadar sedang menyaksikan tanda besar. Bisikan yang tak terlihat malam itu terasa berbeda bukan karena hujan, bukan pula karena angin yang menggigilkan tulang. Ada sesuatu yang mengawasi, sunyi seperti menelan suara,
membuat siapapun yang peka merinding tanpa sebab. Dalam ajaran Islam, ada satu tanda halus sebelum ajal menghampiri. Hati mendadak gelisah tanpa alasan, seperti ada bisikan yang tak terdengar, namun terasa. Orang-orang tua dulu menyebutnya panggilan lembut dari alam lain. Seseorang yang telah dekat ajal sering merasakan sekanekan waktu berjalan lebih lambat. Langit tampak lebih berat. Nafas tak lagi serileks biasanya. Mereka melihat dunia seperti dari kejauhan, padahal tubuhnya masih di sini. Para ulama menjelaskan, malaikat mulai mendekat, bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk menyiapkan jiwa. Dan bagi sebagian orang, kedatangan itu terasa seperti udara dingin yang tiba-tiba menusuk tengkuk. Saat-saat ini, suara-suara tertentu menjadi lebih tajam. Detik jam dinding, bisikan angin, suara sandal yang diseret seseorang di kejauhan. Sensitivitas itu bukan sekadar perasaan, itu tanda ruh mulai peka terhadap alam barzah. Seorang ustaz pernah berkata, saat ajal mendekat, dunia ini seperti memudar, sementara alam lain mulai menyapa. Itulah sebabnya beberapa orang tiba-tiba menatap ke sudut ruang, seolah ada yang berdiri di sana. Ada pula yang mendengar namanya dipanggil sekali, dua kali, dari arah yang tak bisa ditentukan. Mereka menoleh, namun tak ada siapa-siapa. Bila itu terjadi, bukan berarti makhluk halus mempermainkan, melainkan hati sedang dibuka untuk sesuatu yang lebih besar. Dalam Islam, sebagian ulama menilai itu sebagai tanda ruh sedang ditata ulang, agar siap dipisahkan dari raga. Dan bagi yang mengalaminya, bulu kuduk bisa berdiri tanpa ampun. Namun, tanda paling kuat adalah ketenangan yang muncul tiba-tiba, ketenangan yang berbeda dari biasanya. Seolah seluruh beban terangkat. Orang itu mulai banyak diam, menatap jauh, atau tersenyum sendiri, seakan melihat sesuatu yang menenangkan. Mungkin malaikat rahmat sedang mendekapnya. Mungkin amalan baiknya sedang dibukakan. Ketenangan itu indah, tapi juga membuat orang yang melihatnya bergidik, karena mereka tahu sebuah perjalanan besar hampir dimulai. Detik-detik yang tak terlihat, ada saat-saat tertentu menjelang ajal, di mana dunia terasa berjalan seperti biasa, tapi ada sesuatu yang mengikuti dari balik sunyi. Orang yang mengalaminya tidak selalu sadar, namun jiwanya seperti mulai melepaskan genggaman perlahan. Tanpa suara, ada jang tiba-tiba berkata bahwa udara terasa lebih berat, cahaya tampak sedikit lebih redup, dan dada mereka penuh perasaan yang sulit dijelaskan. Bukan syakit, tapi seperti ada panggilan yang tidak bisa dihindari. Di malam itu, seseorang bisa terbangun tanpa sebab. Tidurnya seperti tercabut paksa, padahal tubuh sangat lelah. Jantungnya berdetak pelan, tidak panik, hanya kosong. Ia menatap langit-langit, merasa seakan ada yang mengamati. Tapi bukan makhluk yang menakutkan, lebih seperti sebuah catatan takdir yang sudah mulai dibacakan. Suasana malam terasa jauh lebih sunyi dari biasanya. Bahkan, suara kipas pun terdengar seperti gema. Ketika ia akhirnya bangkit dan berwudu, air terasa berbeda, lebih dingin, lebih menusuk. Ada rasa haru yang muncul tanpa alasan, membuatnya ingin sujud. Lama seakan sujud itu bisa menahan sesuatu yang sudah bergerak mendekat. Hatinya tiba-tiba lebih peka terhadap ayat yang dibacanya. Setiap kata seperti mengetuk pintu jiwa yang selama ini tertutup rapat. Saat keluar rumah menjelang subuh, angin terasa membawa pesan. Sunyinya seperti bukan sunyi biasa, lebih mirip jeda antara dua dunia. Ia menatap langit yang masih gelap, lalu merasakan sesuatu seperti berpisah. Tidak menyakitkan, hanya membuatnya ingin mengucap istighfar tanpa henti. Seolah hatinya tahu bahwa waktu sedang menyempit. Setipis ela napas, dan pada momen itu, ia merasakan ketenangan yang aneh. Bukan tenang karena damai, tetapi tenang seperti lilin yang akan padam stabil, tidak bergoyang, dan siap berakhir. Orang-orang di sekelilingnya
mungkin tidak melihat perubahan apapun. Namun siapa yang perasa akan melihat mata seseorang yang seperti sedang berpamitan diam-diam, bukan kepada manusia melainkan kepada dunia. Detik terakhir, ketika tirai langit terbelah bagi satu jiwa, malam itu begitu sunyi, hingga detak jam terdengar seperti palu yang memukul pintu akhirat. Di sudut kamar, udara berubah aneh, lebih berat, lebih dingin. Seakan ada sesuatu yang berdiri di belakang tirai, mengintip dari dunia yang tak kasat mata. Sang penghuni kamar merasakan dada sesak, bukan karena sakit, tetapi karena sebuah pengetahuan tiba-tiba menyelinap ke dalam hatinya. Waktumu hampir selesai. Sebuah bisikan tanpa suara, tapi jelas seperti gong yang dipukul keras di kepalanya. Ia mencoba bangkit, namun kakinya seperti kehilangan ruh. Dinginnya menjalar dari ujung jari hingga lutut. Dalam Islam, tanda ini dikenal sebagai melemahnya anggota tubuh awal ruh, mulai ditarik dari bawah. Tapi malam itu, yang ia rasakan bukan sekadar dingin, melainkan keheningan yang menusuk. Bahkan suara jangkrik pun menghilang, seperti seluruh alam menahan napas, menyaksikan menit-menit terakhirnya. Di dinding kamar, ada mushaf yang tergantung. Entah mengapa, huruf-hurufnya terlihat bergetar ringan, seolah ikut membaca ayat untuknya. Tetesan air mata menuruni pipinya, bukan karena takut, tapi karena penyesalan mulai menghantam keras. Pada saat-saat ini, semua dosa menampakkan wajahnya, menyergap seperti bayangan gelap yang menuntut perhatian terakhir. Ia ingin sujud, ingin meminta ampun, tetapi tubuhnya semakin lemah. Lalu datanglah momen yang paling menggetarkan, suara langkah yang tak berasal dari manusia. Pelan, berat, dan semakin dekat. Ia tahu apa itu. Malaikat maut tidak selalu tampak, tetapi kehadirannya dapat dirasakan, dan rasa itu kini memenuhi seluruh kamar. Di ujung penglihatannya, ruangan tampak seperti memudar, digantikan cahaya yang tak pernah ia lihat seumur hidup. Cahaya yang indah, tapi juga mengguncang jiwa. Di detik terakhir, ia mendengar panggilan bukan dari bumi, melainkan dari langit. Lembut, namun membuat jantungnya bergetar. Hebat, ruang kamar berubah seperti lenyap, dan ia merasakan ruhnya terasa ringan, seolah terlepas dari tubuh yang selama ini membelenggunya. Tak ada lagi rasa takut, hanya keheningan, cahaya, dan kepastian bahwa perjalanan baru saja dimulai. Tirai kehidupan tertutup, dan tirai akhirat terbuka.